Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kateri dalam pembelajaran firman Tuhan minggu ini. Minggu ini kita berada di Minggu Prapaskah kedua. Kateni berharap kalian di rumah selalu berada dalam keadaan yang sehat. Kateni juga berdoa kalian juga mampu melewati situasi dan keadaan hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian bersama-sama dengan sukacita. Ayo adik-adik, silahkan menyanyi bersama-sama di rumah ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memulai ibadah ini, berkati kami supaya hari ini kami mampu mendengarkan firman Tuhan dan juga menerapkannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami pertaruhkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar dari cerita hari ini, yang terambil di dalam Markus pasal 14 ayat
26 sampai ayat 31. Markus pasal 14 ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Markus 14 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Markus 14 ayat 28. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Markus 14 ayat 29. Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Markus 14 ayat 30. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali." Markus 14 ayat 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Adik-adik, cerita hari ini Kak Teni memberikan tema adalah jangan pernah takut untuk bersaksi tentang Yesus. Mari sama-sama mendengarkan ceritanya. Adik-adik, cerita hari ini adik-adik bisa baca juga di Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Adik-adik boleh meminta kepada papa dan mama, kakak, om, tante untuk membacakannya bagi adik-adik. Cerita hari ini adalah setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya selesai perjamuan dan makan bersama, mereka mengucap syukur dan menyanyikan nyanyian pujian. Lalu setelah itu mereka berangkat ke Bukit Zaitun. Tuhan Yesus sangat suka berdoa. Malam itu Tuhan Yesus ingin berdoa di Bukit Zaitun. Apakah adik-adik juga suka berdoa? Yang suka berdoa, ayo coba angkat tangan. Hebat adik-adik. Dalam perjalanan menuju Bukit Zaitun, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa iman mereka akan tergoncang dengan peristiwa yang akan terjadi di sana. Kemudian si Petrus dengan lantangnya dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Melihat Petrus yang bersemangat untuk bersaksi, menyatakan bahwa dia akan tetap mengikut Yesus, maka Tuhan Yesus bilang ke Petrus, "Petrus, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali." Adik-adik, Petrus tidak tahu bahwa Yesus Maha mengetahui. Yesus sudah tahu
kalau Petrus akan melakukan hal itu. Petrus merasa bahwa ia adalah murid kesayangan Yesus. Pasti dia akan kuat. Maka dengan lantang dan sigap Petrus mengulangi kata-katanya lagi dengan tegas. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Wah, adik-adik, Petrus hebat banget ya. Dia begitu semangat. Namun ketika Petrus mengikuti Tuhan Yesus dengan diam-diam, kemudian dia duduk di halaman Mahkamah Agama. Seorang ibu tiba-tiba datang dan berkata, "Engkau selalu bersama Yesus, kan?" Petrus kaget. Kemudian Petrus berkata, "Maksudmu apa, Ibu?" Karena ketakutan, Petrus keluar dari halaman Mahkamah Agama. Lalu Petrus pindah ke pintu gerbang Mahkamah Agama. Di sana ada seseorang hamba berkata kepada Petrus, "Orang ini selalu bersama dengan Yesus, kan?" Dan Petrus kembali kaget. Kemudian dia cepat-cepat berkata dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Ketika itu tiba-tiba orang mulai banyak mengerumuni Petrus dan berkata, "Dari bahasamu sepertinya kamu adalah bagian dari murid Yesus." Petrus menjadi kesal dan dia berkata dengan lantang lagi, "Aku tidak mengenal orang itu." Dan terdengarlah ayam berkokok. Adik-adik, Petrus sadar, teringat kembali perkataan Yesus, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dengan sedih, ia berlari keluar dari halaman Mahkamah Agama dan menangis di sana. Adik-adik, pelajaran yang kita ambil dari cerita hari ini adalah yang pertama, biarpun kita dekat dengan Yesus, tetapi kadangkala kita takut bersaksi tentang Yesus. Yang kedua, bersaksi perlu keberanian yang luar biasa. Yang ketiga, berdoalah supaya Tuhan memberikan roh-Nya, yaitu Roh Kudus, kepada kita untuk mampu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan cerita dan seperti biasanya Kak Teni akan memberikan pertanyaan. Siap-siap ya adik-adik di rumah. Pertanyaan pertama, siapakah orang pertama yang bertanya kepada Petrus dan membuat ia menyangkal pertama kali? Pertanyaan kedua, sebelum ayam berkokok berapa kali Petrus telah menyangkal tentang Tuhan Yesus? Pertanyaan ketiga, setelah perjamuan terakhir dan mereka memuji Tuhan, Yesus dan murid-muridnya pergi kemana? Pertanyaan keempat, waktu Petrus berada di mana
ia menyangkal untuk kedua kalinya? Kateni tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Yang sudah bisa menjawabnya, Kateni berharap semakin bertambah-tambah pengertian kalian tentang firman Tuhan. Baiklah adik-adik, mari kita menutup dengan sebuah pujian. Kalian boleh mengikuti pujian ini di rumah. Selamat mendengarkan. Kateni mau kalian mengikutinya di rumah ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu melalui pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami hidup seturut firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Berkati kami Tuhan, supaya selama pandemi Corona kami mampu untuk terus bersaksi tentang kebaikan-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami selalu berada di dalam kebaikan-kebaikan. Ini doa dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, demikian pertemuan kita hari ini. Kateni tunggu minggu depan, dan jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe kita akan lebih banyak lagi membuat video-video yang bagus. Dadah, shalom.